apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua, kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Oh, jadi ini jawaban Pak Prabowo soal perampasan aset. Ini tuh jawabannya. Apakah adil keluarga menanggung perbuatan koruptor? Adil. Adil, Pak, sangat adil. Ada yang bilang kalau adil Bapak ya minta kan, masuk. Jawaban Pak Prabowo ya seperti biasa, ada sesuatu yang menarik, tapi bagi saya menunjukkan bahwa oh ternyata selama ini embel-embel koruptor akan dikejar ke Antartika, koruptor akan kemudian dibuat penjara jauh dari daratan atau di pulau terpencil gitu ya, yang banyak hiunya. Oh ternyata itu hanya sebatas omon-omon. Apakah adil anaknya menderita juga gitu. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Pertanyaan Ya. yang sangat luar biasa dari seorang pemimpin negara, menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam menentukan keputusan berdasarkan Masih bertanya ya, Pak keadilan Prabowo, dan ya? kemaslahatan. Baik, saya akan coba memberi pandangan singkat. Dalam sejarah Islam, jawabannya sangat jelas. Yang disita adalah harta yang berasal dari korupsi dan harta yang tidak bisa dibuktikan asal-usul halalnya. Tapi bukan berarti semua harta langsung dirampas. Islam tidak zalim. Ya baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya ada pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan apakah pantas anaknya koruptor juga ikut menanggung ya kejahatan bapaknya. Begitulah kurang lebih ya kan guys. Dan di sini ya kan komentar netizen beragam gitu ya kan guys. Ada yang ya katanya ya pantas gitu ya kan. Ada yang bilang ya harus dirampas asetnya, tapi aset yang sudah dikorupsi. Ya, bukan aset yang dulu sebelum dia menjabat. Misalkan dia punya tanah 1 hektar dan setelah korupsi gitu kan mempunyai 100 hektar gitu ya kan. Nah, jadi yang 99 hektar itu dirampas, yang 1 hektar itu dibiarkan. Ya, itu maksud Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo pun masih mengatakan ya kita tanya ahli gitu ya kan. Nah, di sini beragam tanggapan netizen. Mari kita simak video ini bersama-sama dan sambil kita komentari ya kan guys. Ini dia videonya. Apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua, kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tadi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya, kira-kira kan begitu. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Oh, jadi ini jawaban Pak Prabowo soal perampasan aset. Ini tuh jawabannya. Soal aset koruptor disita, apakah adil anaknya menderita? Hah? Apakah adil anaknya menderita? Yang jadi korban itu siapa sih? Koruptor. Iya. Jadi selama ini kalian itu cuma memikirin nasib dari anak koruptor dibandingkan anak-anak bangsa korban para koruptor. Itu yang selama ini kalian pikirkan. Pantasan undang-undang perampasan aset tidak pernah disahkan. Jangankan disahkan, dirancang aja kagak, kepikiran juga kagak kan. Jadi curiga nih, jangan-jangan temannya Pak Wowo ini banyak koruptor. Iya nggak sih? Hah? Presiden Prabowo minta masukan para ahli. Apakah adil keluarga menanggung perbuatan koruptor? Adil. Adil, Pak, sangat adil. Ada yang bilang kalau adil Bapak ya minta kan, masukan kepada saya ahli nyinyir. ahli nyinyir, ahli mengkritik. ahli julid. Jika Bapak minta masukan
Saya sebagai ahli, adil dan adil. Gimana para sahabat mulut netizen? Adil kan? Adil lah. Karena apa? Karena keluarga itu juga ikut menikmati hasil korupsi. masuk akal Bapaknya, juga. ibunya yang korupsi. Jadi sangat adil jika mereka ikut menanggung. Masa mereka mau enaknya aja? Ya kan? Banyak duit korupsinya, foya-foya, hidup mewah, keluar negeri. Giliran ketangkep nggak mau nanggung. Wih, kok enak. Tapi kalau bapak minta masukan para ahli jilat, ya dibilang nggak adil. Tapi kalau minta masukan para ahlinya rakyat, akan bilang adil. Gimana para sahabat mulut netizen? Adil nggak kalau keluarga menanggung perbuatan para koruptor? Gimana? Adil nggak? Yuk komen, adil atau enggak? Adil lah, adil ya. Ya, kalian komen adil apa enggak? Ahli nyinyir. Teman-teman semua, apakah kalian sudah menonton bagaimana video fullnya seorang Presiden Prabowo diwawancari oleh 7 perwakilan media selama 3,5 jaman? Dan salah satu hal yang menarik ketika wawancara tersebut, bagaimana dengan lugas, dengan jelas ada pertanyaan mengenai perampasan aset oleh negara bagi para koruptor. Dan jawaban Pak Prabowo, ya seperti biasa, ada sesuatu yang menarik, tapi bagi saya menunjukkan bahwa oh ternyata selama ini embel-embel koruptor akan dikejar ke Antartika, koruptor akan kemudian dibuat penjara jauh dari daratan atau di pulau terpencil gitu ya, yang banyak hiunya. Oh ternyata itu hanya sebatas omon-omon. Ketika dia bilang, apakah adil anaknya para koruptor menderita? Bayangkan, untuk sekelas koruptor yang melakukan kejahatan luar biasa, brengsek, maling negara, maling uang rakyat, masih diperhatikan loh keadilan bagi anaknya. Padahal ketika mereka melakukan korupsi, mereka nggak pernah memikirkan keadilan bagi masa depan anak-anak di Indonesia yang kemudian kehilangan akses akibat uangnya dikorupsi. Mereka tidak pernah memperhatikan fasilitas negara yang harusnya bisa dinikmati oleh banyak masyarakat, tapi justru tidak bisa ada karena mereka korupsi. Jadi, Pak Prabowo yang terhormat, tagline demi rakyat yang selalu Anda gaungkan, seharusnya Anda pikir ulang untuk siapa sebetulnya. Kita tidak sedang berbicara tentang ini anaknya koruptor tidak mendapatkan keadilan. Mereka sudah melakukan kesalahan dan kejahatan luar biasa. Mereka memangkas hak yang harusnya dinikmati oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh anak petani, oleh anak-anak yang harusnya bisa kuliah. Tapi karena dikorupsi, mereka nggak bisa mendapatkan itu semua. Jadi, keadilan yang harus dilakukan ya aset-aset para koruptor itu disita oleh negara. Itu bentuk keadilan untuk menggantikan bagaimana hal-hal yang fundamental yang harusnya ada malah justru nggak ada karena dikorupsi. Jadi please Pak Prabowo, tolong berpihak pada rakyat yang kemudian diolok-olok oleh para koruptor karena mereka menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk sebanyak-banyaknya memperkaya diri, kelompok ataupun golongannya. Please, jadilah presiden yang berpihak pada mereka-mereka yang masa depannya sudah dirampas akibat adanya korupsi. Terima kasih banyak. Sanksi kurungan ini tidak akan bikin jera koruptor kalau Kita dengar dulu guys. tidak dimiskinkan. Jadi kalau aset-asetnya tidak dirampas. Ini kaitannya dengan RUU perampasan aset. Ya, jadi kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya pantas kalau negara itu menyita. Apakah adil anaknya menderita juga gitu. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari seorang pemimpin negara menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam menentukan keputusan berdasarkan Masih bertanya ya Pak keadilan Prabowo dan ya. kemaslahatan. Baik, saya akan coba memberi pandangan singkat. Dalam sejarah Islam, jawabannya sangat jelas. Yang disita adalah harta yang berasal dari korupsi dan harta yang tidak bisa dibuktikan asal-usul halalnya. Tapi
bukan berarti semua harta langsung dirampas. Islam tidak zalim, tapi juga tidak lemah dalam menghadapi pengkhianatan. Lihat bagaimana Umar bin Khattab menghadapi pejabatnya Al-Haris bin Ka'ab. Ia ditugaskan ke wilayah kekuasaan Islam. Namun saat kembali, ia membawa harta yang jumlah besar. Umar bertanya, "Dari mana hartamu ini?" Al-Haris menjawab, "Aku berdagang." Tapi Umar tidak langsung percaya. Beliau berkata, "Kami diutuskan bukan untuk mencari dunia, tapi untuk menegakkan keadilan." Umar meminta Al-Haris untuk membuktikan kehalalan hartanya. Namun Al-Haris tidak mampu membuktikannya. Dan Umar pun menyita sebahagian harta Al-Haris yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga di Aceh, yang sekarang merupakan bagian dari Indonesia, sudah pernah menerapkan perampasan aset koruptor. Ini terjadi di masa Sultan Iskandar Muda. Beberapa dokumen Belanda dan laporan pengamat asing menyebutkan ada sistem pengawasan kekayaan pejabat di Kesultanan Aceh. Misalnya, dalam catatan William Dampier dan François Valentine, ini disebutkan pejabat yang diduga mengambil keuntungan dari pajak rakyat bisa diselidiki dan diadili langsung oleh Sultan dan Mufti Istana. Jika terbukti bersalah, harta mereka akan disita, sebahagian atau bahkan seluruhnya, tergantung nilai kerugian negara. Dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam, terdapat kasus menarik yang menunjukkan prinsip hisbah diterapkan. Seorang pejabat yang mengelola dana wakaf untuk membangun masjid dan madrasah di Kutaraja yang sekarang Banda Aceh, menyalahgunakan sebahagian dana untuk kepentingan pribadi. Hasil penyelidikan tim hisbah dan pengaduan masyarakat menunjukkan ada penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan agama. Sultan Iskandar Muda yang dikenal sangat tegas langsung memerintahkan pemecatan pejabat tersebut, penyitaan hartanya, pengembalian dana ke lembaga wakaf. Ini menunjukkan bahwa di Aceh, pengawasan terhadap pejabat bukan sekedar formalitas, tapi dijalankan dengan penuh tanggung jawab keislaman. Hisbah bisa menyita harta pejabat yang tak jelas asalnya, bukan karena benci, tapi karena amanah. Bukan karena dendam, tapi karena harta itu tak bisa dibuktikan kehalalannya. Prinsip Islam jelas. Al-bayyinatu ala manidda'a wal yaminu ala maningkara. Bukti itu dibebankan kepada orang yang mengklaim dan sumpah kepada orang yang mengingkari. Ini bukan soal dendam, bukan soal politik, tapi soal melindungi hak rakyat dan menegakkan keadilan. Jadi, apakah bisa dan adil menyita harta koruptor? Tentu iya jika itu harta haram. Dan bahkan iya jika tidak ada bukti kehalalannya. Karena harta itu amanah, bukan milik pribadi. Dan keadilan harus ditegakkan, walau terhadap orang terdekat. Iya guys, kalau aku sih paham maksud Pak Prabowo ya kan guys. Ya maksud Pak Prabowo itu ya apakah adil ya anaknya juga anak koruptor ini ikut menderita juga ya kan. Ya gimana ya kan guys. Kalau maksud Pak Prabowo itu ya hasil korupsinya aja yang disita ya kan. Kalau hartanya yang sudah ada sebelum dia menjabat dibiarkan ya kan, maksudnya begitu ya kan. Nah kalau di dalam agama Islam tadi sudah abang kita sudah menjelaskan kalau ya kalau tidak bisa membuktikan kehalalan hartanya ya akan dirampas gitu ya kan. Karena Islam itu bukan agama yang zolim juga ya kata abang kita tadi ya kan. Tetapi balik lagi juga ya kan guys ya. Ya kalau kita pikir-pikir juga ya kan, para koruptor ini anaknya juga menikmati gitu ya kan, liburan sana sini keluar negeri ya kan, hidup poya-poya ya kan, pakai duit rakyat ya kan. Apakah adil anaknya juga ikut menderita oleh perbuatan bapaknya? Ya masuk akal juga kalau kalian bilang adil ya kan. Adil karena mereka juga ikut menikmati ya kan guys. Nah jadi bingung aku nih guys ya. Tapi Pak Prabowo juga nggak salah ya, karena Pak Prabowo juga dalam konteks tadi itu mengatakan ya bisa dibilang bertanya gitu ya kan. Apakah adil anaknya koruptor juga ikut menderita? Ya ibaratkan Pak Prabowo juga bertanya dan nanti akan ya kumpulkan para ahli untuk ya melihat ataupun ya membaca soal ini gitu ya kan. Ya menganalisa soal adilkah atau tidak adilkah anak koruptor juga ikut menderita. Ya itu kan
Pak Prabowo belum memutuskan gitu, ataupun masih konteksnya bertanya ya kan kepada rakyat. Ini bagus nih pemimpin yang seperti ini ya kan, menurut aku ya kan guys, karena masih bertanya dan akan mengumpulkan para ahli ya kan. Bagus, bagus juga, bagus ya. Tapi apapun lah ya kan, semoga ya, kalau aku gimana ya kan guys, ya gimana ya, rampas aja lah ya kalau aku ya. Karena apa, membuat efek jerah para koruptor-koruptor yang ya masih belum ataupun masih berniat untuk koruptor itu kan, kalau dirampas semuanya, miskinkan ya dari nol lagi ya kan, maka para koruptor-koruptor yang masih berniat untuk koruptor, maling duit negara ini akan berpikir 1000 kali untuk melakukan itu, karena dia tidak memikirkan dirinya sendiri juga ya kan. Para koruptor itu akan memikirkan nasib anak-anaknya juga. Kalau aku koruptor nanti aset-asetku habis semua disita, meskipun hartaku yang udah dulu ada gitu ya kan. Jadi mereka, para koruptor-koruptor ini berpikir gitu ya kan, berpikir 1000 kali untuk melakukan koruptor, karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya setidaknya dia tidak mementingkan rakyat Indonesia, dia mementingkan keluarganya ya kan. Nah jadi berpikir, kalau aku sih setuju kalau misalkan aset koruptor itu disapu habis lah ya kan, jangan disisain. Biar ada efek jerah ya kan. Ini bukan masalah zolim atau tidak zolim ya kan guys. Menurut aku ini biar ada efek jerah dan para calon-calon koruptor itu berpikir 1000 kali untuk melakukan koruptor. Nah itu aja lah ya kan guys. Nah tapi balik lagi, gimana nih menurut kalian? Apakah adil apa tidaknya? Kalian komen di bawah ya. Sekian, terima kasih ya, pokoknya semoga Pak Prabowo bisa mengambil kebijakan yang ya gimana ya, didukung oleh semua pihak lah ya kan. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.